Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On bersama gua Seno. Kali ini gua akan kembali menceritakan alur sebuah film yang tentunya akan membuat si kecil berontak berjudul Obsession 2019. Secara singkat film ini menceritakan tentang kisah seorang mama gurih yang jarang mendapat asupan dari suaminya dan akhirnya meminta servis kepada pembantu di rumahnya. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sesuatu yang sedang dia rencanakan. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Obsession 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria miskin bernama Tony yang jauh pergi merantau dari kampung halamannya ke kota untuk mencari pekerjaan. Sayangnya karena Tony datang terlambat, posisi yang hendak dia lamar akhirnya telah diambil oleh orang lain. Alhasil perjalanan Tony pun menjadi sia-sia. Kemudian pada malam harinya karena jauh dari rumah dan uangnya juga sudah menipis, Tony pun akhirnya terpaksa beristirahat di tempat yang seadanya. Namun ketika dirinya hampir tertidur, tiba-tiba di sebelahnya terjadi perkelahian antara seorang kakek tua yang diserang oleh seorang perampok. Sehingga karena merasa tak tega, Tony pun segera membantu si kakek dan berhasil mengusir perampok itu. Setelah itu sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah ditolong, si kakek yang diketahui bernama George itu pun akhirnya menawari Tony untuk ikut makan malam di rumahnya. Kemudian George pun juga terlihat memperkenalkan Tony kepada istri mudanya yang bernama Larissa. George! There she is. There's my Russian Miss Sonny. This is my wife, Larissa. Singkat cerita, ketika sedang makan, George pun akhirnya mengetahui kalau Tony merupakan seorang montir yang sedang mencari pekerjaan. Lalu George yang kebetulan juga sedang membutuhkan pegawai montir di rumahnya pun akhirnya menawari Tony untuk bekerja dan tinggal di rumahnya saja. Dan tawaran tersebut tentunya tidak bisa ditolak oleh Tony karena saat ini dirinya memang sedang butuh semua itu. Really? Kemudian di keesokan harinya George pun akhirnya mulai mengajak Tony untuk berkeliling di dalam garasi mobil miliknya. Lalu sembari melihat-lihat, George pun kemudian memperlihatkan mobil impiannya yang masih rusak ke Tony untuk diperbaiki. Dimana kalau Tony berhasil memperbaiki mobil tersebut maka George akan memberikan imbalan untuknya. Where should I get started? Whoa, nice. Singkat cerita, Tony pun akhirnya memulai pekerjaannya sebagai montir di rumah itu. Hari demi hari Tony lalui dengan rasa bersyukur karena di tengah kondisinya yang hampir putus asa ternyata masih ada orang baik yang mau membantunya. Namun satu hal yang janggal, ternyata selagi bekerja Tony pun terlihat selalu curi-curi pandang ke Larissa dan begitu pun sebaliknya. Sampai pada akhirnya karena merasa risih, Larissa pun kemudian memperingatkan Tony untuk berhenti memandanginya. Di mana Larissa pun juga mengancam akan mengusirnya kalau Tony masih melakukan hal itu. Namun di sini Tony pun malah berbalik menggoda Larissa dengan mengatakan bahwa Larissa tidak pantas menikah dengan kakek tua seperti George hingga membuat Larissa merasa kesal dan pergi dari sana. You have to stop looking at me the way you do. Why'd you marry that old man? Oh, just stop it. Setelah itu pada malam harinya George pun terlihat kembali mengajak Tony untuk ikut makan malam bersama. Dan seakan tidak bisa melepaskan pandangannya dari Larissa. Sesaat setelah makan selesai, Tony pun terlihat mengikuti Larissa yang sedang mencuci piring. Lalu dengan menggunakan kelincahan tangan, Larissa pun terlihat dibuat pasrah keenakan oleh Tony. Out of a lawnmower engine, it might be classic. You know, you look a little hot. Singkat cerita, Tony pun akhirnya berhasil memperbaiki mobil impian milik George. Namun karena masih ada satu komponen yang kurang dan harus segera dibeli, Tony pun akhirnya menyuruh George pergi ke kota untuk membeli komponen tersebut. Sampai pada akhirnya sesaat setelah George pergi, Larissa pun terlihat menemui Tony dan mengatakan bahwa ternyata dirinya juga pengen diservis oleh Tony. Sehingga tanpa pikir panjang di dalam garasi itulah Tony pun akhirnya langsung memberikan jasa servis terbaiknya ke Larissa. How long is he gonna be gone? At least 3 or 4 hours. Singkatnya George pun akhirnya pulang dengan membawa komponen mobilnya. Lalu setelah komponen tersebut dipasang secara mengejutkan, mobil impian George pun akhirnya bisa hidup lagi.
sehingga hal tersebut tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi George sekaligus membuatnya semakin percaya kepada Tony. You're guilty, it's a dead giveaway. To sound like an... I mean it. Never again. Harlan, don't you? Yes, sir. Kemudian pada malam harinya untuk merayakan mobil impiannya yang berhasil diperbaiki, George pun terlihat mengajak Tony minum bersama. Namun karena terlalu kebanyakan minum, George pun akhirnya tumbang dan ketiduran, sehingga kesempatan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Tony untuk pergi ke kamar Larissa dan kembali melakukan pengenceritan. Setelah itu di tengah kegiatan pengenceritan, Tony dan Larissa pun akhirnya terpikir untuk pergi dari rumah itu dan hidup bersama. Namun hal tersebut tentunya terasa mustahil karena saat ini mereka sendiri tidak memiliki uang sama sekali. Namun satu hal yang pasti, mereka berdua ini ternyata sudah saling mencintai. Why'd you marry George, huh? What about you? Where are you from? Hingga pada suatu hari George pun terlihat mengajak Tony untuk ikut pergi ke sebuah lahan kosong. Dan ternyata George memiliki rencana untuk membuat sebuah sirkuit di lahan kosong tersebut dan meminta kepada Tony untuk membantu mewujudkannya. Right through there. Now it's just a mile long, son. Akan tetapi setelah mendapat kepercayaan dari George, Tony pun malah memanfaatkan hal tersebut untuk merencanakan ide gilanya, di mana dengan mengajak Larissa, Tony pun mulai merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan George agar mereka bisa menguasai hartanya dan segera hidup berdua. Are you serious? Yeah. Exactly. How do we get George out of it? Akan tetapi ketika melihat ketulusan dan kerja keras suaminya, Larissa pun akhirnya merasa iba dan sempat berpikir untuk mengurungkan niatnya. Namun pada malam harinya Tony pun terlihat kembali mengingatkan Larissa untuk tetap fokus dengan rencana mereka. Setelah itu Tony pun terlihat mengajak Larissa untuk kembali melakukan pengenceritan di garasi. What do you mean? You know what I mean. You wanna be a bad girl? Kemudian pada suatu hari dengan menggunakan mobil milik George, Tony pun terlihat meminta izin untuk pergi ke kota dengan dalih ada sebuah urusan. Namun beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil yang berbeda, Larissa pun terlihat pergi menyusulnya. Dan ternyata mereka berdua sudah berjanji untuk bertemu di sebuah motel untuk melakukan pengenceritan dan memikirkan rencana selanjutnya. Hey, Sorry, Emily. I'm so distracted by the motor park. you and we had nothing to do with it. Singkat waktu, George pun kini terlihat sudah memulai dan semakin sibuk membangun sirkuit miliknya. Dan kesibukan suaminya tersebut terlihat dimanfaatkan oleh Larissa untuk bertemu dan kembali melakukan pengenceritan dengan Tony. Setelah itu Tony pun terlihat memberitahu Larissa bahwa dirinya telah menemukan sebuah ide brilian untuk menyingkirkan George, di mana Tony berencana akan menimpa George menggunakan sebuah traktor dan membuat seolah-olah bahwa hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan kerja. Lalu meski awalnya sempat menolak, Larissa yang ingin segera hidup berdua bersama Tony pun akhirnya menyetujuinya. Kemudian pada esok harinya Tony dan Larissa pun akhirnya terlihat memulai rencana gila mereka. Dan diawali dengan berpura-pura sedang kesulitan memperbaiki traktor, Tony pun terlihat meminta George untuk membantunya. Lalu ketika George telah masuk ke dalam posisi yang tepat, Larissa pun terlihat segera menarik sebuah tuas yang menyangga traktor itu. Things rusted tight. Akan tetapi rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus karena tangan Tony tidak sengaja ikut tertimpa traktor, di mana Tony pun lalu meminta Larissa untuk segera pergi dari sana agar semua kejadian itu terlihat seperti nyata sebuah kecelakaan kerja. Lalu dengan terpaksa Larissa pun akhirnya pergi sekaligus membuang sepatunya yang terkena darah agar tidak menjadi barang bukti. Now go. Go. Singkatnya polisi pun akhirnya tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan pemeriksaan. Sementara itu ketika kembali, Larissa pun terlihat langsung berpura-pura merasa sedih dan kebingungan di saat polisi menjelaskan bahwa suaminya telah tiada. What happened? This is good? Yes. Mr. Good was working under the suspended tractor lamp. Kemudian pada esok harinya Tony yang sedang membersihkan garasi pun terlihat didatangi dan diinterogasi oleh seorang detektif yang curiga bahwa tewasnya George bukanlah karena kecelakaan kerja.
di mana dengan proyek yang sedang dibangunnya detektif tersebut menduga bahwa seseorang telah sengaja membunuh George untuk kepentingan tertentu. Can I help you? Place looks ship-shape. Detective Crawford. Namun karena tidak adanya barang bukti dan ditambah Tony yang tidak terlihat panik saat diinterogasi, detektif itu pun akhirnya pergi. Lalu beberapa saat kemudian Larissa pun akhirnya keluar dan mulai bermesraan dengan Tony. Namun kedekatan mereka ternyata dilihat dan dicurigai oleh si detektif yang sengaja memarkir mobilnya tak jauh dari rumah itu. We think the shoes were the only thing, but it's always the things. Setelah itu pada malam harinya karena merasa sudah aman, Larissa dan Tony pun akhirnya kembali melakukan pengenceritan. Namun setelah selesai Tony pun mendadak mendapat telepon dari polisi yang menemukan bukti baru dan menyuruhnya untuk datang ke kantor pada esok hari, sehingga hal tersebut seketika membuat Tony dan Larissa menjadi panik. Hello? I'm gonna reach Mr. Jordan, but he's not picking up in the shop. You busy tomorrow morning? I'd like you to come in if you can. Tomorrow. Singkatnya, ketika diinterogasi Tony pun terlihat terus mendapat tekanan dan pertanyaan menjebak dari para polisi. Karena setelah dilakukan simulasi, para polisi menduga bahwa kejadian itu sengaja telah direncanakan. Namun di sini Tony pun terus berdalih dan berhasil mengecoh semua tuduhan dan pertanyaan dari para polisi tersebut. Exactly. Kemudian setibanya di rumah, Tony dan Larissa pun terlihat membicarakan tentang apa yang telah terjadi. Dan di sini Larissa yang terlihat sangat panik karena merasa bahwa polisi sudah mulai mengetahui tentang kejahatan mereka pun akhirnya memperlihatkan sebuah tes pack dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil anaknya Tony. Dan hal tersebut tentunya membuat Tony merasa sangat terkejut. I'm pregnant. Sampai pada akhirnya karena merasa khawatir dengan kondisi Larissa, Tony pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dan mengaku bahwa dialah pelaku utama atas tewasnya George. Dan hal tersebut tentunya sengaja Tony lakukan agar Larissa bersama anaknya bisa hidup tentram dan lepas dari bayang-bayang polisi. And she put me in my place right away. But it was all me. Setelah itu pada esok harinya Larissa yang baru bangun tidur pun tentunya merasa terkejut ketika tidak melihat Tony di sampingnya. Namun setelah membaca surat yang Tony tinggalkan, Larissa pun akhirnya mengerti dan menerima dengan lapang keputusan yang diambil oleh Tony. Singkatnya mereka pun kini hanya bisa saling mengirim surat dan Larissa pun berjanji bahwa dirinya akan menjaga anak mereka. Sonny? And don't try to contact me. And just like his father, very good with his hands. Singkat waktu, Larissa pun akhirnya terlihat sudah menjadi bos di sirkuit yang pernah George bangun waktu itu. Dan secara mengejutkan, Larissa ini ternyata tidak pernah hamil, melainkan dia sengaja berbohong ke Tony agar dirinya bisa hidup bebas. Lalu untuk lebih meyakinkan Tony selama dia di penjara, Larissa pun terlihat menggunakan foto anak orang lain dan mengirimkan foto tersebut kepada Tony. Again? He's 5. Very proud of him. Love. Dan di akhir cerita akhirnya diketahui bahwa orang asing yang waktu itu menyerang George di awal film ternyata merupakan kekasih asli dari Larissa, sementara Tony sendiri terlihat mendapat hukuman mati dengan dakwaan pembunuhan berencana. Dan film pun selesai.